Lewis Hamilton mendapat penalti sangat berat di Meksiko, yakni 10 detik. Karena itu setelah balapan, dia marah terhadap FIA dan kita melihat bahwa Verstappen juga memotongnya, tetapi tidak mendapatkan penalti. Dalam video hari ini, kita akan melihat pernyataan Lewis Hamilton, bagaimana seharusnya FIA bertindak dari sudut pandang saya. Kita juga akan melihat telemetri untuk melengkapi analisis dan juga melihat performa Ferrari setelah GP Meksiko, start yang salah dari Leclerc, dan akhirnya kita akan melihat situasi dunia untuk balapan berikutnya. Sebelum memulai, jangan lupa berikan like sebagai dukungan, dan sekarang kita lihat semuanya dengan detail. Lewis Hamilton mengalami JP mimpi buruk lainnya. Start agresif, pertarungan ketat dengan Verstappen, tetapi keputusan dari komisioner merusak segalanya. Penalti 10 detik yang memicu kontroversi. Standar ganda, favoritisme, dan cerita yang sama. Hamilton menyampaikan sindirannya dan berkata, Verstappen sudah memotong sebelumnya, mengapa dia tidak? Dan saya ya. Sebuah kalimat yang membuka kembali luka yang belum pernah tertutup antara dia dan federasi. Pada awal balapan, Hamilton terjebak antara Leclerc, Norris, dan Verstappen. Itulah momen di mana ia berharap bisa menyalip, tapi justru ia harus tertinggal dan mengejar. Dalam duel dengan Max, insiden terjadi. Pertama, pembalap Belanda tersebut keluar lintasan dan kembali tanpa konsekuensi. Beberapa meter kemudian, dia bersentuhan dengan Hamilton, tetapi para komisioner memutuskan bahwa hanya dia yang mendapatkan keuntungan yang tidak adil dan dikenakan penalti 10 detik yang berat. Hamilton membela diri di luar jalur penuh dengan kotoran. Saya hanya berusaha untuk tidak kehilangan kendali atas mobil dan kembali dengan aman. Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda? Pembalap Inggris tersebut menyerang federasi secara langsung. Saya kecewa dengan FIA. Verstappen tidak mendapatkan penalti, tetapi dia juga telah memotong. Saya keluar dari lintasan karena kotor dan diberikan penalti 10 detik. Hasilnya adalah bencana. Kedelapan di garis finish di belakang Mercedes dari Russell. Balapan lain yang menghalangi Hamilton dari podium yang tampaknya dalam jangkauan dan ide untuk segera bangkit di Ferrari tetap tertunda. Di kubu Ferrari, radio tim dibuat tak percaya. Para penggemar terpeka. Sebagian melihat kesalahan pembalap, sebagian FIA yang terus berubah ukuran dan penilaian tergantung pada kasusnya. Nama Verstappen kembali menjadi pusat perhatian. Sudah terjadi lagi. Pertarungan olahraga juga menjadi politik. Dalam perang saraf ini, Hamilton merasa lagi-lagi sendirian melawan sistem. Dan saya mengerti, Hamilton, karena memberikan penalti karena dia memotong, tetapi bukan 10 detik. Menurut saya itu terlalu banyak. Karena ya, dia melakukan kesalahan, dia terjebak, mobil tidak stabil di titik itu, di luar jalur. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan yang cukup untuk membenarkan penalti 10 detik. Sementara di sisi lain, Verstappen dipaksa keluar jalur, bahkan keluar dari lintasan. Namun, dia mendapatkan keuntungan dengan sengaja memperpanjang pengereman dan memotong seluruh chicane. Jadi gerakan Verstappen lebih licik dan tidak dihukum, sementara gerakan Hamilton yang disebabkan oleh kesalahan membuatnya mendapatkan penalti 10 detik. Mengerti bahwa ada ketidakadilan. Tapi mari kita analisis kedua insiden tersebut dengan detail. Kita mulai dari pemotongan di tikungan 1. Norris dan Hamilton tetap berada di lintasan. Leclerc dan Verstappen memotong chicane. Pembalap dari Monaco tersebut mengembalikan posisi untuk menghindari masalah. Verstappen tidak, tetap di depan sampai Hamilton melewatinya di tikungan 4. Semua sesuai untuk komisioner, tidak ada penalti. Namun, Hamilton tidak melihatnya seperti itu. Saya melalui tikungan 1, 2, dan 3 tetap di lintasan. Yang lain memotong dan mempertahankan posisi yang diperoleh dan tidak mendapatkan penalti. Sejak komunikasi radio pertama, juara dunia 7 kali tersebut meminta klarifikasi, tetapi pertanyaannya tetap tidak terjawab. Di lap ke-6 datanglah momen yang mengubah nasib Hamilton. Serangan dari Verstappen di tikungan 1. Keduanya melebar di jalur keluar. Sekali lagi, tidak ada penalti untuk pembalap Belanda tersebut. Hamilton tidak memprotes. Baginya itu hanya episode balapan, tetapi masalah sebenarnya datang beberapa tikungan kemudian. Pengguncang di tikungan 4. Hamilton terpaksa berada di jalur kotor. FIA memperkenalkan jalur aspal wajib diikuti bagi yang salah di titik tersebut dan berfungsi untuk memperlambat. Namun, Hamilton memotong di rumput dan mempertahankan posisi terhadap Max, meskipun Verstappen tidak jelas berada di depan dalam pengereman tersebut. Hasilnya adalah penalti 10 detik tanpa banding. Justifikasi resmi. Dia datang terlalu cepat untuk mengikuti jalur keluar, tetapi tetap mendapatkan keuntungan. Sebuah paradoks yang tidak dapat diterima oleh Hamilton. Hamilton mencoba menjelaskan, saya mengunci ban dan berakhir di area yang sangat kotor. Jalur keluar tidak dapat dilalui, dan saya melakukan yang terbaik untuk kembali dengan aman. Tetapi keputusan dari komisioner mematahkan balapannya. Kedelapan di garis finish di belakang Russell. Podium jauh, sekali lagi. Meskipun hasilnya, Hamilton mencoba melihat sisi positifnya. Perasaan dengan SF25 akhirnya datang. Kecepatan dalam kualifikasi meningkat, dan perasaan dalam pertarungan 1 lawan 1 sangat menggembirakan. Namun, tetap ada pertanyaan yang menggantung di udara. Mengapa beberapa manuver dihukum dan yang lain tidak? Raguan tentang konsistensi FIA kembali memicu diskusi dan Hamilton sekali lagi menjadi pusat badai regulasi. Karena dalam kekacauan di kota Meksiko, lebih dari sekadar lintasan adalah kebijakan yang memutuskan hasilnya. Mari kita lihat juga apa yang dikatakan telemetri Lewis Hamilton tentang apa yang terjadi di tikungan 4 dengan Verstappen. Meskipun ada protes dan tuduhan tentang standar ganda, data baru muncul yang menjelaskan mengapa FIA tidak ragu-ragu untuk menghukum Lewis Hamilton selama GP di kota Meksiko. Memang, penalti 10 detik tampaknya berlebihan, karena telah mengubah balapan dari podium menjadi posisi ke-8 yang pahit. Namun, telemetri menjelaskan mengapa penalti ini diberikan. Data yang disediakan oleh analis menunjukkan perbedaan antara kasus tikungan 4 antara Hamilton dan Verstappen yang memotong tikungan 1 saat start. Di tikungan 4, Hamilton mengerem lebih lambat dari Verstappen. Bagian depan kanan terkunci. Ferrari keluar lebih lebar dari yang diperkirakan.
Di atas rumput, kendaraan tidak cukup melambat. Hasilnya adalah Hamilton tidak mengikuti jalur aspal yang diwajibkan oleh arahan balapan dan dengan melakukan itu, dia mempertahankan posisi di depan Red Bull. Bagi FIA, tidak ada interpretasi. Ini adalah keuntungan posisi, jadi penalti standar. Dalam dokumen resmi dari komisioner tertulis dengan jelas bahwa blokir membenarkan ketidakpatuhan terhadap jalur pelarian, tetapi tidak membenarkan keuntungan yang diperoleh. Hamilton mendapatkan keuntungan sekitar 0,8 atas Verstappen dan tidak mengembalikan posisinya. Singkatnya, telemetri menghilangkan setiap keraguan. Namun, hukuman 10 detik terlalu banyak, mengingat Hamilton hanya mendapatkan keuntungan 0,8 dari Verstappen. Tentu saja, jika Hamilton langsung memberikan posisi kepada Verstappen, semuanya akan selesai di situ. Sebaliknya, di pit stop ia mendapat penalti 10 detik, tergelincir keluar dari 10 besar, dan pulih hingga posisi ke-8. Balapan yang awalnya berjalan baik, berakhir sangat buruk, terutama karena penanganan kejadian-kejadian sesaat setelah insiden pemotongan. Pertarungan antara Hamilton dan Verstappen kembali lagi dalam Formula 1 dengan dua gaya mengemudi yang sepenuhnya berbeda. Namun ketika FIA meletakkan angka GPS, analisis, dan grafik di atas meja, diskusi menjadi sederhana. Hamilton pada dasarnya mendapatkan waktu di luar lintasan dan di Formula 1 tidak boleh. Menurut saya, hukuman itu tidak adil. 10 detik bagi saya terasa seperti selamanya untuk apa yang sebenarnya didapatkan Hamilton. Dia bahkan tidak mengikuti jalur pelarian, karena itu tidak mungkin untuk diikuti saat itu. Bagian luar di luar lintasan terlalu kotor, dan jalur terlalu kotor, dan dia mengatakan sendiri lewat radio. Bahkan, Vasseur sendiri mendukung pembalap Inggris tersebut. Prinsipal tim Ferrari menunjuk jari kepada para komisioner. Hukuman itu tidak proporsional, dan pengelolaan yang tidak jelas dari kasus Hamilton-Verstappen telah membuka episode baru yang terus dibahas, yang menyebabkan Hamilton kehilangan kesempatan lain untuk podium pertama dengan Ferrari. Vasseur telah menyatakan, 10 detik, saya tidak ingat hukuman lain yang seberat ini, dan tanpa mempertimbangkan bahwa Max telah memotong lebih dulu. 5 detik sudah cukup, dan hasilnya akan mengubah segalanya. Bahkan, prinsipal tim melihat balapan berubah dalam sekejap. Hukuman membuat Hamilton terpuruk di bagian bawah grup setelah pit stop dan tidak mungkin pulih di bagian akhir. Posisi keempat berada dalam jangkauan, kata Vasseur. Dengan 5 detik kami akan tiba di posisi keempat. Dengan 10 detik balapan selesai. Sebuah pesan yang jelas. Hukuman itu telah menghancurkan strategi Ferrari. Pokok pembicaraannya adalah konsistensi. Mengapa Verstappen tidak dihukum untuk insiden serupa? Memotong chicane dalam pertarungan, memotong di tikungan 1 saat start. Tidak ada penalti untuk Max dan 10 detik untuk Lewis. Dan Vasseur menanggapi, saya tidak ingin menjadi pelatih sepak bola yang mengeluh tentang orang lain, tetapi 10 detik itu berlebihan. Dalam laporan FIA, komisioner menulis bahwa tidak ada pelanggaran karena tidak menggunakan jalur yang diwajibkan, yaitu terlalu cepat, tetapi Hamilton mempertahankan posisi atas Verstappen dan tidak mengembalikannya. Menurut peraturan, penalti adalah standar, tetapi 10 detik terasa terlalu lama. Dan Ferrari juga terbukti sangat kuat di Meksiko, mengkonfirmasi penampilan yang telah kita lihat di Austin. Mari kita lihat alasannya. Faktanya, Ferrari meninggalkan Amerika dengan 2 podium berturut-turut antara Austin dan kota Meksiko dan merebut kembali posisi kedua di kejuaraan konstruktor di depan Mercedes dengan selisih 1 poin. SF25 kembali menjadi yang pertama seperti yang diinginkan Vasseur. Tetapi jarak dengan Norris tetap besar, 30 detik yang menggambarkan kenyataan. Leclerc tetap kuat lewat akhir pekan yang dijalankan dengan sempurna. Bahkan, setelah awal yang rumit, dia bersentuhan dengan Hamilton, memotong tikungan agar tidak bertabrakan dengan Norris dan Verstappen, dan kemudian kembali dengan bersih. Dia mengembalikan posisi di tempat yang dibutuhkan, dan kemudian melakukan balapan dengan pengelolaan total. Ban berada di bawah kontrol, ritme konstan, dan dia tidak membuat kesalahan. Itu adalah podium yang mengejutkan, kata Charles. Ferrari telah mengoptimalkan semua yang bisa dioptimalkan, dan sisanya masih jauh. 2 putaran terakhir bisa membalikkan semuanya. Bahkan, Verstappen memiliki Leclerc dalam bidikannya dengan ban lebih baik. Verstappen memiliki ban lunak dengan lebih sedikit putaran. Leclerc memiliki ban medium dengan lebih banyak putaran. Kemudian virtual safety car untuk spin dari Sainz membekukan situasi. Dan Leclerc juga tahu bahwa tanpa virtual safety car akan sulit untuk menahan Max di belakang. Jadi dia juga memiliki sedikit keberuntungan. Tetapi itu juga diperlukan ketika posisi kedua dipertaruhkan. Sedangkan untuk Hamilton, dia telah membacanya sendiri. Frustasi itu jelas. Saya tetap di jalur, yang lain memotong dan melewati saya. Dan bagi juara dunia 7 kali itu menjadi berat melihat rekan setimnya selalu di podium, sementara dia tidak pernah naik ke sana. Telah melewati 20 Grand Prix dengan Ferrari, tetapi tidak naik ke podium. Sebuah rekor yang tak seorang pun ingin lihat. Vasseur melihat bahwa Ferrari tumbuh, tetapi tidak bisa lagi membuang apapun. Bahkan, prinsipal tim puas, tetapi tidak bersembunyi. Kami harus menghindari kesalahan seperti di Baku dan Singapura. Di sini kami telah menyatukan semua orang. Dengan kata lain, Ferrari tidak memiliki margin untuk membuat kesalahan. Setiap akhir pekan harus bersih. Hanya dengan cara ini, kita bisa tetap di depan Mercedes dalam perebutan terakhir di kejuaraan dunia. Namun, hati-hati mungkin Verstappen berisiko mendapatkan penalti lain karena virtual safety car di akhir bersama Leclerc. Mari kita lihat apa yang dikatakan Charles tentang episode ini. Kami mengatakan, Leclerc menyelamatkan posisi kedua di Grand Prix Meksiko berkat virtual safety car di akhir. Verstappen mengejarnya dengan kebangkitan yang marah, tetapi Leclerc membuka radio di akhir dan meminta sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh penggemar Ferrari. Max telah mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Ini penalti yang pasti. 3 putaran sebelum akhir. Keduanya dipisahkan oleh 1 detik. Di sektor ketiga, Verstappen mendekat lagi 0,6 ke tikungan 13 dan melakukan pengereman yang menegangkan. Leclerc melihatnya semakin mendekat di kaca spion.
Dia tahu bahwa Max telah mempersiapkan segalanya untuk menyerang di tikungan 1, dan saat itulah Charles berkomentar dengan senyum setengah. Max telah mendapatkan begitu banyak keuntungan, pasti akan ada penalti. Direksi balapan mengibarkan bendera kuning ganda untuk spin dari Sainz. Leclerc segera mengangkat kakinya. Verstappen baru mengurangi kecepatan sesaat sebelum tikungan 16. Data menunjukkan bahwa Max tetap memperkecil celah, tetapi kehilangan 0,4 di bagian itu cukup untuk tidak memicu tindakan dari FIA. Ini adalah batas tipis antara serangan berhasil dan penalti yang terjamin. Tingkatnya, virtual safety car telah menyelamatkan Leclerc. Verstappen lebih cepat di akhir dan juga berisiko mendapat penalti karena tidak cukup melambat. FIA setelah balapan telah menjelaskan bahwa Verstappen tetap melambat, berada di ambang penalti, tetapi berhasil melambat cukup sehingga tidak akan dikenakan sanksi. Dan masalah dari situasi ini adalah dua. Perilaku FIA dan tentunya juga fakta bahwa Hamilton dan Leclerc sedikit menghalangi satu sama lain di awal, dan ini tidak memungkinkan keduanya untuk melakukan balapan yang bersih setelahnya. Verstappen telah mencoba segala cara untuk melewati Hamilton terlebih dahulu, dan kemudian mencoba melewati Leclerc di akhir. Namun kita pasti melihat skenario di mana FIA bertindak berbeda tergantung pada pembalap. Seharusnya bertindak secara konsisten, melihat apa yang sebenarnya diperoleh seseorang dengan memotong dan memberikan penalti sesuai dengan itu. Anda tidak bisa memberikan penalti sebesar itu kepada seorang pembalap tanpa mendapatkan keuntungan sebanyak itu. Karena kita ingat bahwa Hamilton hanya memperoleh 0,8 dari Verstappen dan penalti adalah 10 detik. Bagaimana situasi saat ini di kejuaraan dunia pembalap? Norris tampaknya terlahir kembali, sementara Piastri sedang tenggelam perlahan. Memang, Norris kembali menjadi pemimpin pada momen yang menentukan. Piastri telah jatuh dan akan membutuhkan keajaiban untuk tetap dalam persaingan. Setelah hampir 190 hari, Lando Norris kembali memimpin kejuaraan dunia pembalap, dan dia melakukannya pada akhir pekan terpenting musim ini saat McLaren harus bereaksi. Dia telah memberikan penampilan yang sempurna, putaran krusial dalam kualifikasi, start manual, dan pengelolaan balapan yang menantang seperti di kota Meksiko adalah kesuksesan total. Ini adalah konfirmasi bahwa Norris ketika memiliki mobil untuk mendominasi, tidak melakukan kesalahan apapun lagi. McLaren datang dari 4 balapan yang sulit, keraguan internal, diskusi tentang manajemen pembalap, dan kejuaraan dunia yang tampaknya meluncur pergi. Norris menyadari bahwa itu adalah salah satu match point psikologis terakhirnya, dan dia menjawabnya dengan cara ini. Kemenangan yang jelas, kepemimpinan yang direbut kembali, dan pesan kepada Verstappen dan Piastri. Aku ada di sini. McLaren membuat dinding-dinding di sekitar para pembalapnya, tetapi dinamika internalnya jelas. Norris telah kembali menjadi pelari terdepan, Piastri harus mengejar. Sebaliknya, Piastri berada pada titik terendah dalam musim ini. Oscar Piastri sedang mengalami momen yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dari pemimpin kejuaraan dunia menjadi pembalap yang kesulitan dalam beberapa balapan. Tekanan telah melakukan sisanya. Norris telah tumbuh, mobil kembali kompetitif dan Piastri tertinggal. Ini bukan hanya masalah poin, tetapi juga masalah mental. Para penggemar cepat lupa. Verstappen membutuhkan bertahun-tahun untuk menjadi mesin juara. Leclerc telah berjuang untuk belajar mengelola ban. Piastri sedang mengalami hambatan pertamanya sebagai calon juara. Kita juga ingat bahwa dia berada di tahun ketiga di Formula 1 dan sangat muda. Dia baru berusia 24 tahun. Untuk memperbaiki kejuaraan dunia, diperlukan kebangkitan. Sebuah kata yang berat, namun realistis. Kebenaran teknisnya adalah McLaren masih menjadi mobil yang harus dikalahkan dan Andrea Stella mengatakannya dengan jelas, Meksiko telah menghilangkan segala keraguan. Tidak penting matematika, yang penting adalah daya saing, dan kami memilikinya. 2 bulan berhenti, tanpa kemenangan telah menimbulkan ketakutan. Meksiko menghilangkan ketakutan itu. Sekarang di tim Papaya ada kepercayaan penuh dan 4 balapan untuk bermain dengan senjata terbaik. Sebuah mobil yang bisa mendominasi kejuaraan dunia dibuka kembali. Ya, tetapi dengan keseimbangan yang berbeda. Musim panas harus diceritakan tentang sebuah kejuaraan dunia yang dibagi menjadi 2. Piastri untuk dikalahkan dan Norris diburu. Sekarang kebalikannya. Norris mengendalikan kecepatan, sementara Piastri harus bertahan di trek berikutnya. Akan ada Brasil, Las Vegas, Qatar, dan Abu Dhabi. 4 skenario di mana Max bisa menyerang lagi, tetapi juga 4 kesempatan bagi McLaren untuk menyelesaikan urusan dengan salah satu dari 2 pembalapnya. Dan kali ini Norris adalah yang paling siap. Piastri tidak mencari alasan. Setelah balapan dia mengakui harus menganalisis ritme balapan dan teori tentang kemungkinan konspirasi tidak mengalihkan perhatiannya. Oscar Piastri telah kehilangan kepemimpinan dunia dan beberapa penggemar sudah berbisik tentang favoritisme McLaren terhadap Norris. Di media sosial, beberapa orang bahkan berbicara tentang sabotase, tetapi pembalap Australia itu menjawab sebagai pembalap yang matang. Tidak ada kontroversi, perlu memahami mengapa dia tidak bisa lagi mengikuti langkah rekannya. Perbedaan antara keduanya di Meksiko sangat jelas. Norris menang dengan mendominasi dan Piastri finish kelima dengan selisih 40 detik. Dan klasemen berbalik, as 1 untuk Lando dalam klasemen dengan 116 poin yang masih tersedia. Aku telah mengubah gaya mengemudi, tetapi dalam lalu lintas tidak bisa memahami apapun. Ini adalah yang dikatakan Piastri. Dalam balapan, ia memang mendapati dirinya berjuang dalam lalu lintas setelah awal yang buruk dari posisi ke-8. Dia berhasil naik. Ya, tetapi selalu dengan udara kotor dan sedikit referensi. Saya tidak tahu apakah perubahan pada gaya saya berhasil. Di belakang banyak mobil, Anda tidak benar-benar merasakan mobil itu sendiri. McLaren menjelaskan penurunan pembalap dengan cara ini. Dengan panas yang hebat, ketika mobil meluncur, cara mengemudinya tidak lagi sebaik 19 balapan pertama tahun ini. Penyesuaian yang rumit, terutama ketika Anda sedang berjuang penuh dalam kejuaraan dunia. Piastri tetap tenang, dan 2 akhir pekan yang sulit ini adalah ujian. Memahami apa yang tidak berfungsi lebih berharga daripada alasan yang mudah. Menemukan lebih banyak kecepatan, dan kembali menang. Titik. Ini adalah pesan yang jelas dari Piastri. Dan Andresen sendiri juga menyatakan, Oscar telah belajar banyak. Dia lebih lengkap sebagai pembalap.
Jadi langkah maju telah dilakukan akhir pekan ini untuk Piastri yang harus berusaha mengejar rekannya di tim. Dia tampak tersesat hingga beberapa balapan lalu, tetapi banyak perubahan telah dicoba untuk Piastri dengan analisis data setelah kualifikasi, peninjauan video, telemetri dibandingkan dengan Norris, dan penyesuaian teknis dan pendekatan mengemudi. Dengan lalu lintas di balapan, sulit untuk menguji perubahan yang dilakukan. Namun di balapan berikutnya kita akan melihat apakah kita akan menemukan Piastri yang lebih kuat, mampu bersaing untuk kejuaraan dunia, baik dengan Norris maupun dengan Verstappen. Saya pendapat Anda di komentar tentang pertarungan antara FIA dan Lewis Hamilton. Apakah Anda menganggap hukuman 10 detik yang diberikan kepada Lewis itu adil? Apa pendapat Anda tentang tidak adanya penalti kepada Verstappen untuk insiden di awal di tikungan 1 dan juga setelah pertarungan dengan Hamilton? Menurut Anda, apakah Leclerc terlalu agresif di awal dengan menghalangi Hamilton? Apakah Ferrari sudah membaik? Apakah kita akan melihatnya lebih kuat juga di Brasil? Bagaimana Anda melihat pertarungan dunia antara Norris, Piastri, dan Verstappen? Saya penasaran untuk membaca dan menjawab semua komentar Anda. Seperti biasa, saya ingatkan untuk meninggalkan like berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video dari Rasa. Kita jumpa di video berikutnya.